Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin menjelang buka puasa di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Banyumas dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang berKTP Islam ketika dinasehati supaya menunaikan sholat, karena dia tidak menunaikan sholat, maka dengan ringan dia mengatakan, buat apa sholat kalau seandainya perilakunya masih jelek kepada tetangga. Mendingan saya walaupun gak sholat tapi akhlaknya bagus, sing penting serawung karo tanggane. Padahal KTP-nya apa? Islam. Di sisi lain, ada orang yang sholat 5 waktunya rajin, bahkan sudah haji, tapi kalau dimintai bantuan, pelitnya luar biasa. Dan fenomena-fenomena yang serupa dengan dua contoh yang tadi saya sebutkan menggambarkan kepada kita masih banyak di antara kaum muslimin yang memahami ajaran Islam sepotong-sepotong, alias tidak memahami Islam secara keseluruhan. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, Islam itu mengajarkan kita agar baik dengan sesama, dan juga mengajarkan kepada kita agar kita menjaga hubungan baik juga dengan Allah, yang biasa disilakan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Sekedar punya hubungan baik dengan manusia tidak cukup kalau tidak punya hubungan baik dengan Allah. Dan sekedar punya hubungan baik dengan Allah tidak cukup kalau tidak punya hubungan baik dengan manusia. Surat yang akan kita pelajari hari ini, surat apa? Al-Ma'un. Itu menggambarkan kepada kita bahwa orang yang timpang dalam salah satu di antara dua hal tersebut, dia terancam dengan wail. Terancam dengan wail. Nanti kita akan jelaskan apa itu wail. Silahkan dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ayat yang pertama, Allah awali surat ini dengan berfirman, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita artinya adalah tahukah engkau? Ini pertanyaan, sejatinya kandungannya adalah untuk menggambarkan keheranan. Jadi pertanyaan, tahukah kamu? Pertanyaan ini maksudnya adalah untuk mengungkapkan keheranan. Jadi pertanyaan itu kan tujuannya macam-macam. Bisa untuk mengingkari, bisa untuk keheranan, bisa untuk benar-benar pengen tahu. Contoh pertanyaan yang tujuannya adalah untuk mengungkapkan keheranan, misalnya kita punya anak. Mecahin gelas, banting setrika, terus bakar apa, macam-macam perbuatan jelek-jelek sebanyak itu. Kemudian kita tanya, ini semuanya kamu yang melakukan? Ini semuanya ini kamu yang lakukan? Ini kan pertanyaan. Maksudnya apa? Heran, kok bisa-bisanya kabehan kok kamu yang melakukan gitu. Jadi pertanyaan itu motifnya macam-macam. Nah di sini kata para sebagian ahli tafsir, ara'aita, tahukah engkau? Inilah pertanyaan maksudnya untuk mengungkapkan apa tadi? Keheranan. Apa yang diherankan? Yang diherankan adalah alladzi yukadzibu biddin, yaitu orang yang mengingkari ad-din. Ad-din di sini maksudnya adalah seperti yang ada dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kan sama-sama din. Maksudnya sama antara din yang di sini dengan din yang ada di surat Al-Fatihah. Apa yang di surat Al-Fatihah? Pembalasan. Alias yang diherankan di sini adalah adanya orang-orang yang mengingkari hari pembalasan. Alias hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan mengungkapkan keheranan atas orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Kenapa kok heran? Karena hari kiamat dalilnya terlalu banyak, teramat banyak. Banyak sekali surat-surat yang diawali dengan cerita tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, ya. Bahkan ada surat khusus namanya surat Al-Qiyamah, hari kiamat. Dan biasanya orang yang tidak percaya hari kiamat, maka perilakunya akan jelek. Orang yang tidak percaya hari kiamat, perilakunya akan jelek. Baik perilaku dia kepada Allah maupun perilaku dia kepada sesama.
Makanya orang yang menganggap akhirat atau kiamat itu cuma ramalan masa depan. Cuma apa? Ramalan masa depan. Itu perilakunya akan jelek. Ya, suka korupsi gitu kan. Karena enggak percaya hari kiamat. Sing penting wareg. Ya, sing penting wareg. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa orang yang tidak percaya dengan hari kiamat? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa saja perilakunya orang-orang yang tidak percaya hari kiamat. Jadi kalau orang tidak percaya hari kiamat, buntutnya apa? Allah sebutkan di ayat yang kedua, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak percaya hari kiamat, ujung-ujungnya satu, dia bakalan yad'ul yatim. Yad'u itu artinya membentak, mengherdik al-yatim, anak yatim. Alias mereka tidak memenuhi haknya anak yatim, menzalimi anak yatim. Ini menunjukkan betapa jeleknya perilaku mereka. Karena anak yatim itu dibelas kasihani di seluruh agama, bukan cuma di dalam agama Islam saja. Karena secara manusiawi, nggak usah bicara dalil agama dulu. Secara manusiawi, yang namanya anak yatim memang berhak untuk dikasihani. Jangankan anak yatim, orang dewasa saja kalau ditinggal wafat ayah dan ibunya gimana? Sedih. Apalagi anak kecil. Kita ini yang sudah dewasa, yang sudah bisa cari duit, ya, yang sudah bisa bekerja, mengumpulkan nafkah untuk makan, untuk minum dan seterusnya saja, kalau ditinggal wafat oleh ayah ibu kita, kita akan sedih. Apalagi anak kecil yang belum bisa bekerja, yang tidak tahu setelah ditinggal wafat oleh ayah ibunya siapa lagi yang akan memberikan nafkah, merawat. Bukan hanya masalah makan, kasih sayang, siapa yang akan menyayangi? Ya. Maka anak yatim di dalam agama kita ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia, diperhatikan sekali. Nah, yatim itu siapa dulu? Ya, yatim itu siapa? Karena ada sebagian orang asal bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, terus langsung dikatakan yatim. Enggak. Yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat. Ditinggal apa? Wafat. Jadi bukan sekedar ditinggal, karena ada anak yang ditinggal, tapi bukan ditinggal wafat, ditinggal pergi. Ditinggal minggat, karena ayahnya tidak tanggung jawab. Ya, cuma sekedar nandur lunga. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Apa tadi anak yatim? Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Oleh siapa? Ayah. Berarti kalau oleh ibunya ini bukan anak yatim. Ya, kalau di Indonesia disilakan piatu. Tapi piatu bukan bahasa Arab. Saya ulangi, anak yatim, anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan belum balik. Itu definisi anak yatim. Coba diulangi, anak yatim siapa? Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum balik. Berarti kalau ditinggal wafat setelah balik, apa menunggu brengosen? Gue jenenge udah anak yatim. Ya.
Pak, aku yatim piatu. Loh, brengosan yatim piatu. Dalilnya apa Ustaz? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yutsma ba'dal bulugh. Tidak lagi dinamakan anak yatim orang yang sudah balik. Yang sudah balik. Ya tapi kan dia enggak mampu Ustaz. Dia tidak mampu, bukan ditinggal wafat, ditinggal lari oleh ayahnya. Dia enggak mampu Ustaz. Apa enggak kita bantu? Ya kita bantu, tapi namanya bukan anak yatim. Ya orang yang kekurangan, anak yang kekurangan, anak yang terlantar, enggak apa-apa. Ini penting loh definisi ini. Apalagi yang biasa ngumpulin sumbangan atau yang punya panti asuhan. Mengatasnamakan anak yatim, hati-hati. Gue anak yatim temenan apa itu? Bocah-bocah wis SMA gue tuh anak yatim. Masa urung balik SMA? Sudah kan? SD aja kadang-kadang sudah pada balik ya. Maka kalau Anda ngumpulin dana untuk anak yatim, gue anak yatim temenan apa itu? Ya campuran, dia bilang ini buat anak yatim dan anak terlantar. Itu enggak apa-apa. Ya. Jangan sampai kita bikin panti asuhan untuk anak yatim ternyata enggak ada satupun anak yatimnya. Kemudian kita mengumpulkan dana dengan atas nama anak yatim, enggak boleh. Tidak amanah namanya itu. Maka sifat yang pertama, orang yang tidak percaya hari kiamat, mereka adalah orang yang menghardik anak yatim. Terus bagaimana yang percaya hari kiamat? Ya orang-orang yang merawat, membantu, menyantuni anak yatim. Jadi yang namanya menyantuni itu bisa dirawat total. Ya, setiap bulan dirawat terus sampai dia mentas. Ya. Ada juga yang sifatnya adalah kapan ada rezeki kita kasih. Dua-duanya sama-sama baik. Dan ini kewajiban kolektif. Kalau seandainya di RT kita, di RW kita ada anak yatim kok terlantar, maka semuanya dapat beban tanggung jawabnya di hadapan Allah. Maksudnya semua penduduk RT itu, RW itu. Maka tengok kanan, tengok kiri. Masih adakah anak yatim di RT RW kami yang terlantar? Dan kalau perlu kita bikin database. Ya. Yang paling bertanggung jawab terutama adalah kepala di situnya. Ketua RT atau ketua RW atau kepala desa atau camat. Ya. Kalau itu lingkungan kecamatan atau bupati, kalau itu lingkungan kabupaten, harus ada. Ya. Karena kalau seandainya ada satu saja yang terlantar di wilayah kekuasaan kita, di lingkungan kita, maka nanti kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya yang kita punya kepedulian, punya kelebihan harta, kita perhatikan lingkungan terdekat kita dulu. Karena itu tanggung jawabnya lebih berat di hadapan Allah. Sebelum kita mikirin jauh. RT kita dulu. Alhamdulillah, di screen ternyata bersih, tidak ada anak yatim. Kita melebar kemana? RW. Ada enggak? Oh ada. Bagaimana? Ada yang nanggung? Belum. Kita punya kelebihan, kita kasih. Itu bocah yang bejut Ustaz. Bocah apa? Bejut, nakal Ustaz. Itu justru kesempatannya. Ya. Dia nakal bisa jadi karena tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada akibat kalau tidak ada sebab.
Maka kita harus andil bagaimana anak yatim ini supaya baik. Salah satunya adalah dengan kita bantu sambil dinasehati. Ya. Tanggung jawab bersama. Ini adalah karakter yang pertama, yaitu orang yang suka membentak, menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, apa bunyinya? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak percaya hari kiamat, maka setelah dia suka menghardik anak yatim, yang kedua, dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Tidak mengajak, menyemangati orang lain untuk memberi makan kepada siapa? Orang miskin. Ngajak saja tidak, apalagi ngasih. Allah sengaja sebutkan di sini yang lebih ringan. Ya. Lebih ringan mana? Ngajak atau ngasih sendiri? Ngajak. Karena ngajak itu modalnya cuma modal ngomong. Kalau ngasih ada modal duit. Ya. Ngomong biar gelem apa maning? Wei gitu loh. Tidak pernah mau ngajak orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Di zaman ini ada yang lebih parah. Ngajak orang apa maning ngewai. Ngewai orang ngajak tidak, nyerobot jatahnya orang miskin. Ngasih enggak, ngajak enggak. Nyerobot jatah orang miskin. Apa gue? Raskin. Orang tidak termasuk orang miskin kok ngambil raskin. Bocah SD ngerti raskin artinya apa? Beras buat orang miskin. Sekang dhuwur jatahe 15 kilo, kudu ngisor pira? 3 kilo. Lho nyumpuk rakyat Indonesia, masa ora kebagian. Wis genah-genah raskin. Ya. Anda itu loh, kalau nggak bisa ngasih orang miskin, minimal jangan nyerobot jatahnya orang miskin. Wis minimal banget gue. Ya. Apalagi gas, gas bersubsidi. Wah duitnya akeh tukune sing subsidi. Akhirnya kehabisan gas, yang miskin nggak dapat. Mbok ngaca gitu loh. Bisa nggak beli gas yang gede? Bisa, beli yang itu. Itu yang kemasan apa? Melon. Yang gas melon udah ada tulisannya. Yang lebih parah lagi, pabrik besar, omsetnya miliaran, kok pakai gas melon iki kepriwe jenenge wong. Kalau tidak bisa membantu orang miskin, jangan nyerobot jatahnya orang miskin. Miskin itu siapa? Nah, kalau sudah ada pembagian raskin, BLT, KBN ngakune miskin. Padahal gelange renteng-renteng. Iku ngantri raskin. Motore sih anyar. Ya, ora siji maning. Ya. Bapaknya duwe, ibune duwe, anaknya telu duwe kabeh, ngantri raskin. HP-nya Android. Masya Allah. Miskin itu siapa? Ya. Miskin itu kalau enggak orang yang tidak punya penghasilan, kalau enggak orang yang tidak punya penghasilan, ya orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Karena memang ada perbedaan panjang antara fakir dengan apa? Miskin. Tapi ya antara dua itu. Kalau enggak orang yang sama sekali tidak punya penghasilan, ya,
nggak bisa bekerja pula karena faktor kesehatan misalnya. Atau orang yang punya penghasilan tapi tidak cukup. Misalnya anaknya 11, gajinya cuma 1 juta, cukup nggak? Nggak cukup. Ya, tidak cukup. Cukup kok Ustaz gue jadi dicukup-cukupakan. Ya, secara hitungan 1 juta buat 11 anak itu tidak cukup. Ini berarti orang miskin. Maka tugas kita sebagai seorang muslim adalah memberikan makan kepada mereka. Ya. Dan jangan sampai kita berpikir penak temen. Nyong sing kesel karena sing melu mangan. Jangan. Seharusnya kita orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, seharusnya kita berterima kasih kepada orang miskin. Loh, si kepriwe? Bukannya dia yang harus berterima kasih kepada dia. Ya pada-pada. Dia berterima kasih kepada kita karena sudah kita bantu. Kita juga berterima kasih kepada dia. Lah Ustaz, kalau dia berterima kasih kepada kita, itu wajar. Karena kita sudah bantu. Kok kita berterima kasih sama dia itu, apa alasannya? Apa alasannya? Bagus. Karena keberadaan orang miskin membantu orang-orang kaya. Kok membantu? Dengarkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan sanad hadis ini dinyatakan jayyid, baik oleh Imam An-Nawawi. Rasulullah SAW bersabda, ibghuni ad-du'afa. Bantu aku wahai para sahabatku untuk mencarikan orang-orang lemah, orang-orang miskin. Untuk menunjukkan kepadaku mana orang-orang miskin. Bantu aku. Kenapa wahai Rasul? Fa innama turzaquna wa tunsoruna bidu'afaikum. Karena sesungguhnya kalian itu mendapatkan rizki, mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah karena adanya orang-orang lemah di sekeliling kalian. Jadi kita dapat rizki, kita dapat pertolongan dari Allah. Itu salah satu sebabnya karena ada orang-orang lemah di sekeliling kita. Jadi mereka punya jasa enggak? Punya. Kita dapat rezeki itu karena jasa mereka. Masa Ustaz? Ya iyalah. Jenengan punya tanah luas, tuan tanah. Itu bisa menghasilkan enggak? Kalau enggak ada yang ngerjakan. Siapa yang ngerjakan? Konglomerat. Orang-orang miskin. Yang macul siapa? Yang jadi kuli siapa? Yang jadi buruh siapa? Orang yang punya perusahaan besar, yang jadi karyawan siapa? Orang-orang kaya, orang miskin. Ya. Jadi orang kaya itu harusnya berterima kasih kepada orang miskin karena dia dapat rezeki karena bantuan dari orang miskin. Dan kita mendapatkan pertolongan dari Allah juga karena orang-orang miskin. Kenapa? Kata sebagian ulama, karena orang-orang miskin itu biasanya lebih khusyuk di dalam berdoa. Ya. Kalau doa mereka itu relatif lebih tulus, lebih ikhlas, lebih menghibah, ya. Sehingga doa mereka lebih sering dikabulkan. Maka di dalam agama kita sangat dianjurkan untuk membantu siapa? Orang-orang miskin. Dan tokoh agama itu harus jadi contoh. Tokoh agama harus jadi contoh. Contoh untuk membantu orang miskin. Karena manusia, masyarakat di zaman ini itu, mereka membutuhkan adanya teladan.
Kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita bacakan hadis-hadis Rasul SAW. Itu betul dan penting. Tapi mereka pengen wujudnya yang bisa kelihatan dengan mata. Mereka baca ayat iya, baca hadis iya. Tapi aplikasinya, orang yang mencontohkan dalam kehidupan nyata itu siapa? Kalau zaman Nabi saat itu yang jadi contoh siapa? Rasul SAW. Rasul orang yang sangat peduli. Nah sekarang di zaman ini Rasulullah SAW sudah wafat. Yang dijadikan contoh siapa? Kalau bukan ulama, kalau bukan ustadz, kalau bukan kiai, kalau bukan tokoh agama. Maka para ustadz, para kiai, para mubalik, itu tugasnya bukan hanya menyampaikan pengajian di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid, tapi juga mereka punya kewajiban yang lebih besar dari itu, mengaplikasikan apa yang dia ajarkan. Sehingga masyarakat, oh iya ya, temenan, gue udah teori tok, tapi bisa dipraktekkan. Ya. Maka jangan sampai sebaliknya. Bukannya membantu malah nyedot. Ya. Nyedot hartanya orang miskin. Apa anak Ustaz? Ya anak. Ya. Ini menjelang Idul Fitri ini salah satu peluang untuk ngumpul-ngumpul. Gitu. Apa Ustaz? Ada sebagian orang atau orang yang ditokohkan, ya. Orang yang ditokohkan, tokoh agama. Itu kalau Idul Fitri ini panen. Gitu. Panen apa Ustaz? Panen beras. Satu musim panen. Panen zakat fitrah. Itu satu musim bisa mengumpulkan 4 ton. Itu kilo 4 ton. Gue dewek. Ini enggak bener ini. Siapa yang ngumpulin? Mbah-mbah tua, rumahnya reot. Bawa jalan tertatih-tatih, diberikan kepada orang yang rumahnya gedong. Isi kepriwe iki. Ya. Sehingga nanti berapa hari kemudian anaknya motornya anyar. Motor laki, ya. Apalah mereknya terserah. Ya. Apa ini? Gak bener yang seperti ini. Tapi kan ngamil Ustaz. Apa? Ngamil. Saya tidak akan bicara zakat fitrah ini buat siapa. Memang ada perbedaan panjang di antara para ulama. Zakat fitrah ini hanya untuk fakir miskin saja atau masuk ke dalam berapa asnaf? 8 asnaf. Salah satunya adalah amil. Ini memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi saya tidak akan bahas itu. Tapi saya akan jelaskan amil itu siapa toh? Amil itu adalah orang yang ditunjuk resmi oleh pemerintah kaum muslimin untuk ngurusi zakat. Ditunjuk resmi, diangkat resmi, itu namanya amil. Kalau ngangkat dirinya sendiri bukan diangkat. Kalau nunjuk dirinya sendiri bukan ditunjuk, itu namanya bukan amil. Amil itu yang ditunjuk resmi. Resmi gue kepada ya anak eskan resmi ditunjuk nih ngurusi zakat, itu namanya amil. Terus kalau nak no masjid kayak panitia ora apa-apa, kue jenengane panitia pengumpul zakat. Lho apa berarti ora berhak? Tergantung dia miskin atau tidak. Ya. Kalau dia miskin berarti dia berhak menerima sebagai orang miskin. Ya. Tidak apa-apa kalau ada mau jadi pengumpul, ya, silakan membantu untuk mengumpulkan dan mendistribusikan. Silakan. Panitia itu sebagai wakil.
Sebagai apa? Wakil. Yang mewakili muzaki. Muzaki gue sing wong sing ngetokaken zakat. Anda itu cuma sebagai wakil saja. Sehingga nggak berhak untuk ngambil. Ya, kalau Anda kaya, kalau Anda miskin silahkan Anda ngambil sebagai orang miskin. Terus ya wis pokoke ya wis pokoke ya wis angel. Pokoke nyong ngambil, kawit mien wis ngambil. Lebih pasnya amil. Ya. Ya kur apa ya? Kur menyesuaikan saja, ya. Ngamil. Jadi yang pas itu amil. Ya. Wis kalau memang Anda tetap memaksa diri sebagai amil. Apa begitu cara baginya 8 asnaf itu dipangan dewek? Kan ada berapa? Ada 8. Anda sebagai amil, wis ya, berarti masih sisa berapa? 7. Loh itu yang 7 itu kemana? Kalau zakat fitrah atau zakat fitri, itu yang lebih paling diprioritaskan adalah fakir, miskin. Gue nomor 1. Kalau seandainya amil mau dapat itu nomor sekian. Ya. Prioritasnya siapa? Fakir miskin. Lah Anda kabian dipangan dewek kepriwe? Fakir miskinnya enggak dapat, malah fakir miskinnya kon nyetor. Ya. Maka kita harus jadi contoh untuk mempraktekkan perintah Allah dan Rasulnya memberi makan kepada orang miskin. Ayat berikutnya, ayat keberapa itu? Ayat keempat. Fawailul lil musallin. Fawailun secara bahasa wail artinya adalah binasa. Celaka. Fawailun celaka. Binasa. Kenapa binasa? Ya. Kenapa celaka? Sebagian ulama menafsirkan wail dengan sebuah tempat spesial di neraka jahanam. Spesial di sini maksudnya spesial sing jeleknya, spesial jeleknya. Gitu. Contoh misalnya Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasul SAW, menafsirkan al-wailu wadin fi jahannam baina jabalaini yahwi fihi al-hawi arba'ina kharifa. Wail itu adalah lembah. Ngertos lembah? Gunung-gunung, antara gunung kali gunung wonten apa? Wonten lembah, cerukan dataran rendah. Lembah antara 2 gunung di neraka. Dalamnya apa? Dalamnya supaya sampai ke dasarnya itu butuh waktu 40 tahun. Jadi kalau misalnya orang pengen niliki nganti dasare lembah wail tadi itu butuh berapa tahun? 40 tahun. Makanya saya katakan spesial. Karena saking apanya? Saking dalamnya. Isinya apa Ustadz? Lembah itu isinya apa? Biasanya kalau datar rendah kan diisi dengan air. Ya. Isinya diceritakan oleh Sufyan dan Atha bin Yasar min sadidi ahlin nar. Isinya adalah tetesan-tetesan nanahnya penghuni neraka. Jadi ketika penghuni neraka dibakar, itu kan keluar nanahnya. Nanahnya itu meler-meler, mengalir, ngumpul di lembah tersebut. Dan orang-orang yang akan disebutkan setelah ini, setelah ayat ini, fawailun lil musallin, ini mereka akan menikmati nanah-nanah tersebut.
Siapa mereka? Fawailul lil musallin. Orang-orang yang sholat. Si kepriwe. Sholat malah mlebu wail. Ya. Belum selesai. Makanya saya sambung sekalian. Ayat keberapa tadi? 4 sama 5 sekalian. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang sholat maksudnya orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Siapa? Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai itu kan kalimat yang masih sifatnya umum. Contohnya seperti apa Ustadz? Orang yang lalai. Ada yang paling parah sampai yang parah. Jadi orang sing mendingan. Paling parah karo sing parah. Yang paling parah satu, orang yang tidak sholat. Babar blas. Ini kandidat terkuat untuk masuk ke dalam wail. KTP ini Islam tapi ora sholat. Ini lalai, orang yang lalai dari sholatnya. Level di bawahnya adalah orang-orang yang sholat tapi kadang-kadang. Apa? Orang yang sholat tapi kadang-kadang. Sudah dikasih dispensasi oleh Allah 50 dikurangi jadi berapa? 5. Minta korting lagi. Ya, jadi berapa? 2. Maghrib sama isya. Makanya kan banyak masjid ramenya kapan? Maghrib. Isya ya mandan lah. Maghrib gue paling rame. Terus liane nang di korting lah. 5 jadi pira? Loro. Yang lebih parah lagi korting seminggu sepisan. Ya. Ora tahu keton sholat kecuali Jumatan. Nah, yang paling parah setahun pindo. Idul Fitri karo Idul Adha. Wonten napa mboten niku? Makanya ketika Idul Fitri ramenya luar biasa. Karena yang enggak pernah sholat ikut berangkat. Alhamdulillah. Tapi akan lebih alhamdulillah lagi kalau misalnya sholatnya enggak cuma Idul Fitri, Idul Adha saja. Wail, lalai dari sholatnya, celaka. Itu yang keberapa itu? Berapa? Kedua. Coba yang pertama tadi. Tidak sholat. Yang kedua? Kadang-kadang sholat. Yang ketiga? Sholat terus. Tapi telat-telat. Apa? Sholat terus tapi telat-telat. Subuh jam 7. Ya. Asar jam 5:30. Sholat, tapi telat. Ini termasuk orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang keempat, sholat tepat waktu. Ya, sholat tepat waktu, tapi tidak memenuhi rukun, syarat dan wajibnya sholat. Sholat tepat waktu tapi tidak memenuhi rukun, wajib, syarat. Apa contohnya Ustaz? Rukun. Syarat dulu, enggak suci. Sholat tapi enggak suci. Apa wudu Ustaz? Wudu tapi ra sempurna. Sikute urung teles. Apa maning? Sini loh, apa namanya?
tumitnya, tungkaknya nggak kena air. Itu tidak memenuhi syarat. Karena syarat orang sholat harus suci dari hadas kecil sama hadas besar. Kalau wudunya nggak sempurna, ada yang nggak kena air, berarti dia belum suci. Maka sholatnya karena belum suci, tidak memenuhi syarat, berarti sholatnya mboten sah. Wail, cilaka. Walaupun sholatnya tepat waktu. Rukun, ya, sholat tepat waktu tapi tidak memenuhi rukunnya. Contohnya sholat yang tidak tumaninah. Sholat 20 rakaat 8 menit. Nah, rekor tingkat dunia. Ya nang Indonesia gue anaknya. Ya. Lihat aja videonya. Kayak ngapa sholatnya. Ya. Senam kesegaran jasmani. Ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Ini adalah orang yang tidak percaya hari kiamat. Jadi orang yang tidak percaya hari kiamat, dia bakalan apa tadi? Tidak menghardik anak yatim, tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin. Kemudian sholat, lalai dari sholat. Lihat, ini kan beda dimensi. Sifat yang kedua dan pertama dan kedua itu kan dimensinya hablum minan nas. Kalau yang ketiga ini dimensinya hablum minallah. Jadi Islam itu mengajari kita supaya baik sesama manusia juga baik dengan Allah. Kalau nggak baik, wail, ya, cilaka. Ya. Kita lanjutkan. Ayat keberapa berarti sekarang? Ayat yang ke-6. Apa bunyi ayat yang ke-6? Alladzina hum yura'un. Perilaku buruk orang yang tidak percaya dengan hari kiamat salah satunya alladzina hum yura'un. Yura'un itu artinya adalah orang yang riya. Riya itu apa? Riya itu adalah menampakkan ibadah dengan maksud supaya dilihat oleh orang lain. Saya ulangi, apa? Menampakkan ibadah dengan maksud supaya dilihat oleh orang lain dan dipuji. Coba diulangi, apa riya? Menampakkan ibadah dengan maksud supaya dipuji oleh orang lain. Supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Jadi bukan sekedar menampakkan saja. Karena ada di dalam ibadah di dalam agama kita yang memang harus tampak. Contohnya sholat berjamaah. Orang tampak kepriye pun tidak akan ngilang dhisik. Adzan itu kan suaranya harus kedengaran. Masa adzan Allahu Akbar Allah ben ora riya. Ya. Jadi bukan sekedar menampakkan, tapi menampakkan dengan maksud apa tadi? Supaya dilihat sama manusia. Dilihat manusia. Dilihat manusia. Kalau dilihat sama Allah gimana? Ya ora apa-apa. Memang kita tujuannya supaya dilihat sama Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramalah, Allah akan lihat amal kalian, enggak masalah. Ya.
Yang jadi masalah ketika kita sengaja menampakkan amalan itu supaya dilihat oleh orang. Dan mengharapkan pujiannya. Jadi kalau sekedar dilihat oleh orang supaya dicontoh, boleh atau tidak? Boleh. Ya. Misalnya nih, nyembelih hewan kurban, ibadah atau bukan? Ibadah. Saya sengaja manggil orang, ini pada ngumpul kabeh, nyong arep nyembelih. Riya atau bukan? Tergantung niatnya. Saya memperlihatkan ini supaya dipuji. Kayak kulit sapinya gede temen. Atau niatnya saya pengen ngajarin gini loh cara nyembelih. Kan kadang-kadang ada orang nggak tahu cara nyembelih. Asal ndingane, gamane serok. Ki ngeraji kayu apa-apa. Caranya mana yang harus putus? Ya, kalau bisa cuma sekali seret. Kalau memang masih kurang seret, tarik lagi. Selesai. Ya. Maka berarti pisaunya harus tajam. Aja pisau bodol. Ya. Ini berarti kan menampakkan. Menampakkan tidak? Menampakkan ibadah atau bukan? Ibadah. Tapi tidak riya karena tujuannya untuk dicontoh. Menjadi teladan yang baik. Alladzina hum yura'un. Terus wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan untuk memberikan al-ma'un. Nah, al-ma'un ini apa? Banyak penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Ya. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau menukil ada 12 pendapat. Al-ma'un itu artinya apa? Di antara yang disampaikan, al-ma'un itu zakat. Apa? Zakat. Ada yang menyampaikan yang lain, al-ma'un itulah perkakas rumah tangga. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya perkakas rumah tangga. Ada juga yang menyampaikan al-ma'un itu air. Apa? Air. Ada yang menyampaikan al-ma'un adalah bantuan. Secara umum. Bantuan fisik, bantuan harta, bantuan tenaga, bantuan pikiran. Ya. Orang yang enggan mengeluarkan zakatnya berarti dia masuk dalam kategori wayamnaunal maun. Dan ini wajib hukumnya. Ya, berarti kalau tidak memberikan al-maun yang berupa zakat berarti dia dosa. Termasuk al-maun juga dari perkakas. Apa itu perkakas? Kita dengarkan apa yang diturunkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan isnadnya dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, kunna na'uddul ma'una ala ahdi Rasulillah SAW. Pada zaman Rasul SAW yang kami anggap al-ma'un adalah adalu, ember. Apa? Ember. Wal fa's, kapak. Wal qidr, panci. Ini kan perkakas rumah tangga, ember. Apa mending mau? Kapak terus panci. Maksudnya gimana? Kalau tetangga kita mau pinjem, jangan dihalangi. Bak, aku nyilih pacule. Nah, Indonesia paling gampang apa? Pacul. Nah. Kasih. Sepenting balik akan ya. Bak, aku nyilih andane tangga, kasih. Yang penting dikembalikan. Ini termasuk. Jadi gak boleh. Kalau memang kita mampu untuk memberikan itu dan kita tahu orang ini bakalan balik akan pinjemin. Dan balik akannya lengkap. Ya.
Anda balik kan dari separuh. Pacul kur dari gagang etok. Ya. Kalau kita orangnya nih amanah, kasih. Jangan dihalangi. Terus apa lagi tadi? Al-maun? Ya itu sudah masuk perkakas. Air. Nah, ini bentar lagi musim kemarau nih. Anda sumurnya lebih dalam, sementara sumur tetangga dangkal. Ketika kemarau dia kering duluan, dia pengen ngambil air sumur yang jenengan, tidak boleh dihalangi. Engko yontong berkah, percaya orang berkah. Kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, memberikan bantuan apa yang bisa kita bantu. Lawang air yang ada di dalam sumur kita itu, tuku apa ora? Tuku ora? Oh, ora. Itu Allah yang kasih kok. Masa tetangga kita mau ngambil nggak boleh? Ya. Apalagi kalau misalnya sarana-sarana umum, misalnya masjid misalnya. Ya. Kemudian alhamdulillah sumurnya dalam, ya, dan airnya juga lancar. Kalau di sekeliling masjid itu membutuhkan air, kalau perlu bikinkan keran khusus siapa yang butuh air. Ya. Jadi masjid itu harus berusaha bisa memberikan bukan hanya sesuatu yang sifatnya ukhrawi, tapi juga kalau bisa sesuatu yang sifatnya sosial. Ya. Itu kalau masjid airnya melimpah. Nah, kalau masjid banyune beseret, ya itu lain masalah berarti. Ini masjid airnya melimpah, berlebihan, kasih, sediakan keran, silahkan siapa yang ngambil. Ya. Jangan sampai dihalangi. Ya. Jadi masjid itu ada misi sosialnya. Makanya di zaman Rasulullah SAW, masjid itu nggak cuma untuk sholat, nggak cuma untuk pengajian, tapi juga untuk menyusun strategi perang. Di masjid juga jadi pengadilan. Ketika ada orang cekcok berselisih, maka mereka datang kepada Rasul SAW. Di mana? Di masjid diadili Rasul SAW. Di masjid juga Nabi SAW berusaha untuk memberikan arahan-arahan kepada para sahabatnya. Jadi betul-betul jadi pusat benar-benar, ya, pusat peradaban. Ya. Bukan berarti ini masjid dodolan, enggak, dodolan nanti di luar masjid. Ya. Tapi menjelaskan tentang pentingnya kita berekonomi dengan baik, pentingnya kita berpolitik dengan baik, itu di masjid tidak mengapa. Bukan untuk berpolitik praktis, pilih anu, itu bukan tempatnya di masjid. Tapi ajarkan kepada mereka bagaimana cara memilih pemimpin yang baik. Kriterianya ini, pemimpinnya harus jujur, pemimpinnya harus amanah, harus taat kepada Allah, kepada Rasul. Itu harus di masjid, itu bukan politik praktis. Ya, itu menjelaskan bagaimana cara berpolitik yang benar. Ini adalah surat terakhir di bulan Ramadan ini. Kita akan lanjutkan insyaallah Ramadan tahun depan. Insya Allah. Ini kan tafsir ringkas. Ya, kalau tafsir yang panjang insyaallah setelah Syawal ada di Masjid Agung Purbalingga setiap Rabu malam Kamis insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.